Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teriring doa senantiasa kita semua selalu dalam nuansa penuh rahmat, berkah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya di dalam jalani hidup dan kehidupan ini 3K saya menyebutnya selalu silih berganti, dia mewarnai perjalanan kehidupan dari hari berbilang minggu, berganti bulan, terus sampai berbilang tahun, berganti tahun. Yang saya maksud adalah saya mengistilahkan 3K. Apa itu? Terkait dengan K yang pertama, keuangan. K yang kedua, kesehatan. K yang ketiga, keharmonisan. Sejak beberapa belas tahun yang lalu saya banyak diajak berkonsultasi, bahkan saya banyak melayani tamu-tamu yang datang berkonsultasi. Belasan tahun saya selami, ternyata berputar-putar problematika hidup dan kehidupan pada umumnya di 3K itu. Pertama, terkait dengan keuangan, ekonomi. Yang kedua, terkait dengan kesehatan. Yang ketiga, keharmonisan. Ada yang datang, Pak Ustadz, bagaimana ya rumah tangga saya, istri saya, atau kebalikannya suami saya, anak saya? Bagaimana Pak Ustadz hubungan saya di kantor? Bagaimana Pak Ustadz, kok sepertinya saya dengan mertua? Bagaimana saya dengan adik ipar, dengan kakak, dengan sanak pamilihan dari tolan? Berarti ada hal yang tidak nyaman tersebut saat dikonsultasikan. Oh, terkait dengan keharmonisan. Pak Ustadz, bagaimana? Saya sakit sudah sekian hari. Saya sakit ada yang sudah sekian minggu, sebulan, 2 bulan, sekian bulan, bahkan yang menahun. Padahal saya sudah ini, itu, dan sebagainya ikhtiar. Kenapa ya? Ada apa ya? Apa ada hal-hal yang terkait dengan sesuatu hal yang tidak terdeteksi dengan dunia medis kedokteran? Oh, berarti persoalannya adalah kesehatan. Ada lagi yang datang, Pak Ustadz, bagaimana usaha saya, bagaimana beberapa bulan ini bahkan sudah menahun keuangan saya? Sama, saya bilang. Berarti terkait dengan keuangan. Rasanya yang sering hanya berputar 3 hal itu saja. Ada orang yang keuangannya, ekonominya lagi baik-baik saja, kesehatannya lagi baik-baik saja, diuji dengan keharmonisan rumah tangganya, diuji dengan keharmonisan sesama tetangga, diuji dengan keharmonisan keluarga besarnya, diuji dengan keharmonisan di kantornya, dengan sesama teman di kantornya. Ada orang yang kesehatannya bagus, baik-baik saja, sehat, prima, keharmonisan dalam rumah tangganya bagus, di sekelilingnya tetangga, di kantornya bagus, diuji dengan faktor keuangannya, mengalami sebuah kesulitan, sedang defisit, banyak problem terkait dengan keuangan. Ada yang faktor keharmonisannya bagus, keuangannya bagus, diuji dengan sakit-sakitan. Begitulah, semua silih berganti, sehingga
Rasa-rasanya saya menganalisa sekian lama, sekian belas tahun, bahkan puluhan tahun ya. Jarang sekali yang keuangan baik-baik saja, keharmonisan baik-baik saja. Kesehatan pun demikian, prima, bagus, baik. Berlangsung bertahun-tahun, ada saja. Paling 3 bulan sudah ada yang diuji. Katakan 4 bulan, keuangan bagus, keharmonisan bagus, kesehatan bagus, ada dikurangi nanti. Tiba-tiba anak sakit, kitanya sehat. Istri yang sakit, kitanya sehat. Suami yang sakit, atau kita sendiri yang kurang nyaman kesehatan kita. Berlangsung sekian lama, keuangan bagus, kesehatan bagus, keharmonisan bagus, ada saja terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi kekurang nyamanan, mengurangi harmonisasi yang telah terwujud. Untuk itu maka sebuah keniscayaan dalam hidup ini silih berganti, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, jaya, valid, mudah, sulit, biasa. Dengan demikian yang jadi masalah bukan masalahnya, bagaimana kita menyikapi masalah. Yang jadi persoalan adalah menyikapinya. Saat sehat, alhamdulillah. Sakit pun alhamdulillah. Tidak pernah ada sakit borongan. Yang saya maksud sakit borongan adalah mata sakit, kuping sakit, dada nyesek, tangan lagi sakit, kaki sakit, enggak. Paling bagian-bagian tertentu kita sakit. Mata kita sakit, telinga kita tidak. Mata kita sakit, lisan masih bisa mendeguk air, bisa bertutur kata, maksudnya mulut bisa kita fungsikan, masih bisa menyuap nasi. Perut sakit, kaki kan tidak. Artinya yang masih lekat dalam diri kita jauh lebih besar dengan sesuatu yang tidak nyaman diuji sakit pada diri kita. Keuangan, iya kita rasakan lagi kurang. Tapi bukankah kita sesungguhnya kaya? Berapa nilainya kalau udara yang kita hirup? Andai kita bernapas pakai oksigen, 1 tabung buat sehari saja memerlukan biaya Rp70.000. Bagaimana kalau kita melihat, dibantu dengan alat tertentu, mendengar pun, berjalan, melangkah, apalagi jantung yang masih berdetak, syukuri saja. Kesimpulannya adalah tergantung bagaimana kita menyikapinya. Lapang, ini anugerah Allah, alhamdulillah. Sempit, hakikatnya rahmat Allah. Tetap ucapkan alhamdulillah, syukuri yang ada, ridho, terima. Saat sehat, alhamdulillah. Sakit, ikhtiar, lakukan yang terbaik, terima. Dengan demikian kita tetap ridho menerima ujian sakit, ikhtiar, insya Allah pun nantinya akan tersembuhkan, tapi hati tetap lapang. Begitupun dengan keharmonisan rumah tangga. Apabila ada hal ihwal, salah paham dan sebagainya, jangan sampai melebar. Fahami, maafkan, doakan. Sahabat-sahabatku sekalian, dengan demikian maka kembali saya mengulang terkait dengan masalah ini yang baru saja kita utarakan, paparkan, renungkan senantiasa selalu. Surah Al-Baqarah ayat 216, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak suka baik loh untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu suka, yang inginkan, itu buruk untukmu. Prinsipnya mantapkan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui, kamu tidak mengetahuinya. Jadi kan senantiasa apapun masalah yang kita hadapi terkait keuangan, kesehatan, keharmonisan,
lapangkan hati, berpikir positif, berperasaan positif. Ana inda dzanni abdi bi, aku Allah tergantung prasangka hamba. Untuk itu terima dengan hati lapang, ridho, lakukan ikhtiar, tetap dalam nuansa kesabaran. Kita punya Allah, ingat, insya Allah kalau kita punya prinsip, jangan katakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku punya masalah besar. Katakan pada masalah, baik keuangan, kesehatan, keharmonisan, aku punya Allah yang maha besar. Muaranya tetap tenang, kembali akan tercerahkan hati ini. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan hati yang selalu berzikir, terpaut selalu kepada Allah, lapang sempit, sehat sakit, mudah sulit, jaya valid, dalam kondisi apapun, hati terpaut pada Allah, hati akan tenang. Diperlukan sebuah kesadaran, terkoneksi selalu pada Allah, hati tenang, sehingga kita tepat menyikapi masalah yang ada senantiasa. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan akhirnya selalu kita jadi hamba-hamba Allah yang sadar betul bahwasanya dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, bukan Allah yang harus selalu cocok dengan kita. Kita sebagai hambanya yang harus turut apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sikapi semua senantiasa Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.